Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan maknani faslun wa syaraitu tayamumi. Tapi sebelum kita maknani, saya ingin mengingatkan bahwasanya pada pertemuan kali ini ada tugas setoran yang mana nanti kalian setorkan lewat aplikasi e-learning pasal yang sudah kita maknani sekaligus i'rabnya pada pertemuan kemarin, yaitu faslun wa syaraitu tayamumi gitu ya. Ini silakan ditulis terlebih dahulu lafadz wa sunanhu salah satu asya'a sampai lafadz an-nawafili. Nanti silakan di pause dulu. Kalau sudah selesai menulisnya bisa diteruskan, di play kembali. Oke, bagi yang menulisnya sudah lengkap, maka bisa kita mulai maknaninya. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa alina barakati fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu lan utawi pira-pira sunai tayamum. Wa sunanuhu lan utawi pira-pira sunai tayamum iku talatatu asya'a telu pira-pira suwiji-wiji. Iku talatatu asya'a telu pira-pira suwiji-wiji. Rupani at-tasmiyatu maca bismillah. Rupani at-tasmiyatu maca bismillah wa taqdimul yumna lan dhisikaken anggota tengen. Wa taqdimul yumna lan dhisikaken anggota tengen. Alal yusra ing atase anggota kiwa. Alal yusra ing atase anggota kiwa. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Waladhi lan utawi perkara. Waladhi lan utawi perkara. Yubtilu kang batalaken apa alladhi. Yubtilu kang batalaken apa alladhi. At-tayammuma ing tayamum. At-tayammuma ing tayamum iku salasatu asya'a telu pira-pira suwiji-wiji. Iku salasatu asya'a telu pira-pira suwiji-wiji. Rupane ma barang. Rupane ma barang abtala kang batalaken apa ma. Abtala kang batalaken apa ma. Al-wudu'a ing wudu. Al-wudu'a ing wudu. Wa ru'yatul ma'i lan ningali banyu. Wa ru'yatul ma'i lan ningali banyu. Fi ghairi waqti sholati ing dalem liyane waktu sholat. Fi ghairi waqti sholati ing dalem liyane waktu sholat. Wa riddatu lan murtad.
waridatulan murtad, wasahibul jabairi lan utawi wong kang anduweni pira-pira perban, wasahibul jabairi lan utawi wong kang anduweni pira-pira perban, iku yamsahu ngusap sapa sahib. Itu rujuknya balik ke sahib ya. Iku yamsahu ngusap sapa sahib alaiha ing atase jabair, alaiha ing atase jabair, wa yatayammamu lan tayamum sapa sahib, wa yatayammamu lan tayamum sapa sahib, wa yusolli lan salat sapa sahib, wa yusolli lan salat sapa sahib, wala i'adata lan ora ana baleni iku maujud, wala i'adata lan ora ana baleni iku maujud alaihi ing atase sahib ingkana lamun ono, ingkana lamun ono iku wadu'aha nyelehaken sapa sahib ha ing jabair, iku wadu'aha nyelehaken sapa sahib ha ing jabair, ala tuhrin ing atase tingkah suci, ala tuhrin ing atase tingkah suci, wa yatayammamu lan tayamum sapa sahib, wa yatayammamu lan tayamum sapa sahib likulli faridatin maring saben-saben salat fardu, likulli faridatin maring saben-saben salat fardu, wa yusolli lan salat sapa sahib, wa yusolli lan salat sapa sahib bitayamumi kelawan tayamum, bitayamumi kelawan tayamum wahidin kang siji, wahidin kang siji, sya'a kang ngersakaken sapa sahib, sya'a kang ngersakaken sapa sahib minan nawafili saking pira-pira salat sunnah, minan nawafili saking pira-pira salat sunnah. Bagi yang tertinggal maknanya bisa diulang kembali, bagi yang sudah lengkap kita lanjut ke i'rab. Untuk hari ini sama dengan pertemuan minggu lalu, kita cukup mengi'rab 10 kalimat dulu gitu ya. Kita awal mulai dari lafadz wa sunanhu sampai 10 lafadz ke belakang. Oke, untuk yang pertama kita ke lafadz wa dulu, sama sebagaimana pertemuan yang lalu gitu ya. Wa di sini adalah kalimat huruf ya. Wa di sini adalah kalimat huruf, dia tidak punya tarkib maupun i'rab karena dia hukumnya adalah mabni. Mabni apa? Fathah, karena harokatnya fathah. Dia namanya adalah wawu ibtidah. Ini bagi yang bacanya tidak bisa boleh diharokati ya untuk yang di i'rab. Ini untuk yang bulinya ini tidak pakai harokat gitu ya. Untuk bagi kalian yang barangkali kesulitan cara membacanya boleh diharokati. Oke, selanjutnya lafadz yang kedua adalah lafadz sunanu. Sebenarnya lafaz sunanu ini disambut dengan hu ya, tapi ternyata sunanu sama hu ini dua kalimat yang berbeda, maka kita sendirikan, yaitu kita jadikan dua. Kita fokus di sunanu dulu ya. Untuk lafaz sunanu adalah merupakan kalimat isim gitu ya. Kita ingat bahwasanya jika ada dua kalimat kok bacanya ada satu gitu ya, sunanunya kalimat isim maka hunya juga otomatis juga kalimat isim. Nah itu ya, bacanya ada satu maka bisa dikatakan susunan apa kemarin? Susunan idhofah, susunan dua kalimat isim. Oke, lanjut. Lafaz sunanu merupakan kalimat isim. Kenapa? Karena dia jadi khobar ketika kita baca wa sunanu lan utawi ya, kelihatan mubtadanya. Dia i'rabnya apa? Rofa. Rofanya pakai apa? Dhamma. Kenapa kok pakai dhamma? Karena dia isim jamak taksir. Dia kalimat isim yang berubah dari bentuk mufradnya, jamaknya sunanun dari mufrad sunnatun, maka namanya isim jamak taksir. Tanda rofaknya dengan menggunakan dhamma. Kenapa kok rofa? Karena dia jadi mubtada gitu ya. Oke, bisa diterima. Selanjutnya lafadz hu. Lafadz hu ini namanya kalimat isim. Dia susunannya menjadi mudhof ilaih gitu kan, karena ada dua isim yang dibaca jadi satu. Kemungkinan dia adalah susunan idhofah. Maka untuk yang kedua dia jadi mudhof ilaih. Tadi untuk lafadz sunanu selain jadi mubtada sama kayak kemarin dia jadi mudhof gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke hu dulu, belum selesai tadi. Hu adalah kalimat isim di mana dia isim yang kedua, maka dia jadinya mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya di sini
dia tidak berhukum jar karena kita tahu hu ini adalah kalimat isim yang berhukum mabni. Taunya dari mana? Dia adalah isim dhamir muttasil. Nah, bisa dibuka catatan yang kemarin, kalau isim dhamir itu hukumnya adalah mabni. Mabninya adalah mabni dhamma karena hu harokatnya dhamma. Tapi dia punya mahal. Mahalnya apa jar? Kenapa kok mahalnya jar? Karena dia jadi mudhof ilaih. Bisa dimengerti ya. Oke, selanjutnya adalah lafadz salah satu. Ini ternyata bacanya juga jadi satu. Salah satu asya, hampir sama kayak yang kemarin. Salah satu ini juga merupakan kalimat isim. Kemarin kita sudah pernah menemui sebuah angka-angka. Kalau angka-angka itu namanya adalah isim mufrad mulhaq atau mulhaq isim mufrad gitu. Biasanya dibacanya bolak-balik boleh saja. Isim mufrad mulhaq atau mulhaqnya isim mufrad gitu biasanya. Di sini ketika di mana nih iku salah satu asya kelihatan khobarnya gitu, maka dia otomatis kalimat isim. Lah di sini dia i'rabnya rofanya kelihatan dhammah, tak terakhirnya di dhammah, maka dia alamatnya pakai dhammah gitu ya. Oke, selanjutnya adalah asya, kalau dia bacanya ada di satu, yang pertama kalimat isim, maka kemungkinan yang kedua juga kalimat isim. Kalau ada dua isim yang disambung bacanya, maka otomatis kemungkinan besar dia adalah susunan idhofah. Sama kayak kasusnya sunanu mubtada sunanu selain jadi mubtada dia juga jadi apa tadi? Mudhof. Nah juga di sini salah satu selain jadi khobar dia juga jadi mudhof gitu ya. Biasanya kalau dimaknani kalau diirobi dengan pakai bahasa Arab itu biasanya gini. Sunanun mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun jamak taksir, terus terakhirnya ditambahi wa huwa mudhafun. Biasanya begitu, ada yang begitu. Atau ini juga begitu. Khabarun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun li akhirih li annahu ismun mufrad, terus belakangnya ditambahi wa huwa mudhofun. Karena apa? Dia sering jadi khobar, dia juga termasuk mudhof. Dia sering jadi mubtada, dia juga jadi mudhof gitu ya. Oke, bisa saya lanjutkan. Kita ke asya'a tadi, dia kalimat isim, karena dia isim yang kedua otomatis dia jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu wajib jar gitu ya. Tanda jarnya dia pakai fathah gitu ya. Jarnya pakai fathah, kenapa? Karena dia isim ghairu munsharif. Bisa dicocokkan dengan catatan yang kemarin. Kalau isim ghairu munsharif itu ketika dia jar tandanya pakai fathah gitu ya. Jadi pertanyaannya itu begini sebenarnya, kenapa kok pakai fathah? Karena dia isim ghairu munsharif gitu kan. Dia i'rabnya apa? Jar. Kenapa kok jar? Karena dia mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Salah satu lah gitu ya urutannya. Oke, selanjutnya kita lafadz atasmiyatu, karena ada alnya maka otomatis dia kalimat isim. Dia jadi badal, i'rabnya rofa, tandanya lemah karena dia isim mufrad. Kok banyak yang rofa, Bu? Iya, sebenarnya gampang. Pertemuan yang awal kita review i'rab itu, cara untuk tahu kalimat itu i'rabnya rofa itu salah satunya adalah melihat di depannya. Kira-kira ada amil apa enggak? Kalau enggak ada, kemungkinan besar dia i'rabnya rofa, atau dia jadi ini mubtada, kelihatan kan ya, atau dia jadi fa'il dan sebagainya. Bisa karena alasan tidak didahului amil, bisa karena alasan kedudukannya atau tarkibnya gitu nggih. Selanjutnya lafadz wa, sama kayak tadi huruf, dia mabni fathah tapi dia bukan ibtida ya, bukan, dia namanya wawu atau penyambung ya. Oke, selanjutnya lafadz taqdimu. Ini kasusnya juga sama dengan atas-atasnya. Taqdimu ini bacanya jadi satu. Taqdimul yumna. Taqdimul yumna, maka kemungkinan besar al yumnanya sudah kelihatan ada alnya. Al yumna jelas kalimat isim, tinggal taqdimu karena bacanya jadi satu, kemungkinan idhofah. Kalau al yumna isim, maka taqdimu juga kalimat isim gitu ya. Taqdimu kalimat isim, dia jadi maktuf gitu ya, karena ada atof maka dia jadi maktuf. I'rabnya apa? Rofa. Menyambung ke siapa sih lafadz taqdimu itu? Dia menyambung kepada lafadz atasmiyatu gitu ya. Kalau atasmiyatu rofa, maka yang nyambung sama lafadz atasmiyatu juga harus
rofa gitu ya. Nah, rofanya kebetulan sama pakai dhamma karena sama-sama isi mufrad dengan lafadz at-tasmi yaitu gitu nggih. Selanjutnya lafadz al-yumna. Kelihatan ada alnya berarti kalimat isim. Karena bacanya tadi jadi satu dengan taqdimu, maka kemungkinan besar dia mudhof. Susunan idhofah kalau at-taqdimu selain jadi maktuf dia jadi mudhof, maka al-yumna dia jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya pakai jar. Nah, untuk tandanya di sini bukan hanya sekedar kasroh biasa ya, tapi ada kata-kata kasroh muqaddarah. Apa artinya muqaddarah? Dikira-kirakan. Kenapa kok pakai kasroh muqaddarah? Karena dia namanya isim maksur. Ingat ya kemarin ya, dibuka kembali kalau terlupa. Isim maksur adalah kalimat isim yang akhirannya berupa huruf ilat alif gitu ya. Yumnalu itu kan kayak iya bu, kan kok dibilang alif ya, itu kan nggak ada titiknya. Biasanya kita bilang alif layyinah gitu ya. Untuk mengetahui dia alif atau ya, kita lihat harokat sebelum dia, yaitu nunnya kok diharokati fathah, maka dia bisa kita katakan huruf ilat alif, maka dia dikatakan isim maksur gitu ya. Terakhir lafadz ala, dia termasuk huruf mabninya sukun karena ala di sini untuk yang alif layyinah terakhir itu kan nggak ada harokatnya ya, maka itu dianggap dia disukun, maka namanya mabni sukun dan dia adalah huruf jar. Oke, cukup ini ya 10 kalimat dulu. Ini juga nanti yang sampean setorkan ke aplikasi e-learning gitu ya. Wasunanu salah satu asya'a dibaca lengkap di kitab Gundul gitu ya. Harokat beserta maknanya harus benar, tarkibnya dan sebagainya, dan ditambah dengan i'rab 10 kalimat ini nanti silakan kalian setorkan di pertemuan minggu depan. Jadi ada waktu untuk belajar 1 minggu gitu ya. Cukup sekian dari saya. Kalau ada yang tanyakan boleh chat di laman obrolan gitu ya. Nanti kalau sempat boleh lihat dan langsung saya balas. Terima kasih dari saya. Kita akhiri wa'alam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi thariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tu'sini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terlalu cepat cara menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.